Halo guys, welcome to my channel. Assalamualaikum. Hari ini guys, aku mau menyulap pot-potku yang lama ini jadi baru lagi guys. Ini potnya udah lama sekali ya guys, tapi aku cat ulang. Nah, biar cantik aku kasih gambar bunga guys. Oh ya guys, sambil menggambar aku mau cerita ya guys ya. Dulu ini ceritanya waktu aku tahun 2008, aku masih jadi guru honor. Aku tuh pernah diangkat jadi kepala sekolah oleh ketua yayasan di salah satu SMP di kampungku guys. Selama aku menjabat 4 bulan jadi kepala sekolah, aku dipanggil oleh almarhum ya guys. Ini udah almarhum orangnya, wakil ketua MKKS untuk merundingkan suatu masalah gitu loh guys. Jadi aku dipanggil ke rumahnya. Nah, ternyata isi panggilan itu adalah mengajak aku untuk tidak membagikan uang beasiswa siswa miskin atau BSM. Kalau waktu itu sih jumlahnya nggak banyak ya, kalau di sekolahku waktu itu cuma dapat 4 juta kurang lebihnya guys, karena yang dapat cuma belasan orang itu guys ya. Nah, aku bilang sama beliau, maaf ya pak ya, jilbab saya memang belum sepanjang pantat saya, tapi kalau namanya BSM itu beasiswa siswa miskin, berarti di balik siswa miskin itu ada anak yatim gitu guys. Jadi saya nggak berani dengan judul itu, saya bilang begitu loh guys sama beliau. Oke bu, ibu memang benar, kami memang belum sekuat ibu imannya, kata beliau waktu itu sih. Alhasil aku pulang, setelah itu aku pulang, terus dia bilang begini, beliau, anggap pertemuan ini tak pernah ada ya bu, katanya begitu. Aku tetap bagi itu guys, akhirnya uang beasiswa siswa miskin. Dan alhamdulillah setelah aku bagi, seluruh sekolah juga membaginya. Alhamdulillah guys, berarti aku menginspirasi mereka untuk membagi hak-hak anak miskin untuk dapat beasiswa guys. Dan alhamdulillah setelah itu tidak ada 3 bulan guys, aku ada pengumuman pembukaan CPNS dan aku mendaftar. Alhamdulillah aku diterima. Jadi di situ aku berpikir bahwa Allah memberikan aku hadiah yang begitu istimewa. Aku menolak uang 4 juta dan Allah menggantinya dengan berjuta-juta, 4 juta tiap bulan kali guys ya. Alhamdulillah gitu guys. Nah itu, jadi intinya gini guys, di era globalisasi di mana orang menganggap kejujuran itu tidak penting, aku rasa itu masih tetap dibutuhkan di zaman sekarang guys. Kita tetap harus hidup jujur apapun yang terjadi, harus qanaah atau kita merasa cukup. Seperti halnya dulu aku waktu jadi guru honor, honornya cuma 400.000. Alhamdulillah aku qanaah, aku merasa cukup dengan uang 400.000. Aku diajak korupsi 4 juta, aku tidak mau gitu ya guys. Tapi Allah menggantinya dengan rezeki yang lebih dahsyat dari uang 400.000, dari uang 4 juta ini diminta aku untuk korupsi. Dan apa yang terjadi sesudahnya guys, orang yang mengajak aku korupsi itu tidak ada berapa 3 bulan juga akhirnya ngerjain aku juga tuh guys. Ada salah satu dana sekolahku yang senilai 21 juta dianggap angus katanya karena aku telat membuat rekening sekolah. Walaupun aku udah perjuangkan tapi gagal ya guys. Nah, suatu ketika aku bilang begini, ketika aku gagal memperjuangkan uang 21 juta milik guru-guruku yang miskin itu guys, aku cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, tunjukkan sama aku siapa orang yang telah mengambil uang 21 juta milik guru-guru aku yang miskin itu. Setelah itu aku 3 tahun kemudian aku pindah di tempat lain guys ya, bukan lagi di SMP itu. Setelah aku diangkat jadi CPNS, kemudian gak ada 3 tahun kemudian aku dapat kabar dari teman aku, dan aku bilang, mbak, pak ini meninggal, katanya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata aku bilang gitu ya guys ya. Terus gimana kondisinya?
kondisinya ususnya keluar gitu ya guys. Oh ya guys, kata-kata adalah doa. Waktu itu karena aku kecewa, aku pernah bilang begini sama Allah, jangan ditiru ya guys, ini tidak baik. Aku bilang gini waktu itu, ya Allah, siapapun orang yang manggil uang 21 juta mirip guru-guruku yang miskin, aku sumpahin ususnya brodol ya Allah, gitu aku bilang gitu guys. Dan karena aku memang gak tahu siapa yang ngambil, akhirnya Allah alam guys ya, kok dengar berita orang yang ngajak aku korupsi itu meninggal dalam kondisi ususnya terburai atau brodol, orang Jawa bilang tuh guys. Nauzubillah min zalik, astagfirullahaladzim ya Allah ya. Jadi bagaimanapun kita hidup ya guys ya, haruslah bersikap jujur dan berbuat jujur, jangan menzolimi orang lain ya guys ya, karena cepat atau lambat kezaliman kita akan dibalas sama Allah dengan kezaliman yang sama sesuai dengan yang kita perbuatkan gitu ya guys ya. Itu pengalaman pribadi dan tanpa rekayasa. Kita ambil pelajaran bahwa di dalam kehidupan ini kita itu harus selalu jujur gitu guys. Oh ya guys, nih udah jadi nih pot bungaku dengan bunga apa ya ini guys, sepertinya butuh satu lagi guys tuh. Jadi aku teruskan kembali ya guys ya cerita aku tadi. Dan kini kalau kita pernah mengambil hak orang lain, maka ke depan rezeki kita juga akan diambil sama Allah guys. Dan kalau aku perhatikan ya, kehidupan anak-anak almarhum ternyata tidak lebih